Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kajian kitab Akhlaq lil Banin. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di bab kelima. Bab kelima ini menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu penting bagi seorang anak mulai dari kecil mengenal sang pencipta. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal waladul aziz. Duhai anak yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala huwaladzi khalaqaka. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan dirimu. Wahassana surataka, dan memperindah fisikmu. Memperindah rupamu. Bi'an a'taka ainain, dengan memberikanmu kedua mata. Tanduru bihimal asya, yang dengan kedua mata tersebut engkau bisa memandang segala sesuatu. Wa udhunain, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikanmu kedua telinga. Tasma'u bihimal aswat, yang dengan kedua telinga tersebut engkau bisa mendengar suara. Walisanan tatakallamu bihi, dan Allah juga memberikanmu lisan yang bisa kau gunakan untuk berbicara. Wa yadaini tasta'miluhuma fi ashghalika, dan juga memberikanmu kedua tangan yang dapat kau gunakan dalam pekerjaanmu. Warijlain, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikanmu kedua kaki. Tamshi alaihima, yang dengan kedua kaki tersebut engkau bisa berjalan atau kau gunakan untuk berjalan. Wa aglan ta'rifu bihi al khaira minasyarr, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepadamu akal sehingga engkau bisa mengetahui yang baik dari yang buruk. Wa an'ama alaika bisihhati wal afiyah, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepadamu kenikmatan, yaitu berupa kesehatan dan juga keselamatan. Wa wadha'ar rahmata fi qulubi walidaik, dan juga meletakkan rasa kasih sayang di dalam hati kedua orang tuamu, hatta rabbayaka tarbiyatan hasanatan, sehingga kedua orang tuamu mendidikmu dengan pendidikan yang baik. Fayajibu alaika an tu'azzima rabbaka wa tuhibbah, maka wajib bagi dirimu untuk mengagungkan Tuhanmu dan juga mencintainya. Wa tashkurahu ala jami'i ni'amihi, dan bersyukur kepadanya atas seluruh kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirimu. Bi an tamtathila awamirahu, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa tajtaniba nawahiyahu, dan engkau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an tu'azzima aidan jami'a malaikatihi, dan wajib bagimu pula juga untuk memuliakan para malaikatnya. Wa rasulihi wa anbiya'ihi, dan para rasul-rasulnya Allah dan juga nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalihina min ibadihi, dan orang-orang saleh daripada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuhibbahum, dan engkau juga mencintai mereka. Li'annahu ta'ala yuhibbuhum, karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka. Idza ahbabta rabbaka, jikalau engkau mencintai Tuhanmu, wamtathalta awamirahu, dan engkau mengerjakan perintah-perintahnya, wajtanabta nawahiyahu, dan engkau menjauhi larangan-larangannya, zadaka min ni'amihi, maka akan ditambah oleh Allah untukmu kenikmatan-kenikmatannya. Wa ja'alaka mahbuban bainan nas, dan Allah akan menjadikan dirimu dicintai di antara manusia. Wa hafizaka min kulli adza, dan engkau akan dijaga dari segala sesuatu yang tidak baik, dari segala sesuatu yang buruk, dari segala sesuatu yang menyakitkan. Wa a'taka kullama turid, dan Allah akan memberikan kepadamu sesuatu yang kau inginkan, yang kau kehendaki. Minar rizqi wa ghairihi, daripada rezeki-rezeki dan lain sebagainya. Jadi bab kelima dalam kitab ini, beliau mengajarkan kepada kita, wahai anak yang mulia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ia adalah zat yang menciptakan dirimu.
Bukan hanya menciptakan dirimu, akan tetapi juga memperindah rupamu, memperindah fisikmu. Engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua mata, yang dengan kedua mata engkau bisa melihat. Kemudian engkau juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua telinga, yang dengannya engkau bisa mendengar. Kemudian juga engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan, yang bisa kau gunakan untuk berbicara. Engkau juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua tangan, yang bisa kau gunakan untuk pekerjaanmu, kedua kaki yang bisa kau gunakan untuk berjalan, dan juga engkau diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau bisa mengetahui mana yang baik dan juga mana yang buruk. Dan di samping itu semua, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada dirimu kenikmatan yang besar. Apa? Yaitu kesehatan dan juga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga letakkan rasa kasih sayang di dalam hati kedua orang tuamu. Kita memiliki orang tua dan orang tua kita itu sayang kepada kita. Yang meletakkan rasa kasih sayang di dalam hati orang tua sehingga orang tua itu menyayangi anaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rasa kasih sayang yang ada pada kedua orang tuamu, engkau dididik oleh kedua orang tuamu dengan pendidikan yang baik, tarbiyatan hasanah. Maka wajib bagi dirimu, duhai seorang anak yang mulia, untuk apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di samping engkau mengagungkan Allah dan juga mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagimu pula untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirimu. Karena seseorang itu kalau diberikan kenikmatan dan dia menginginkan kenikmatan itu ada pada dirinya, senantiasa pada dirinya, tidak hilang, maka caranya adalah dengan bersyukur kepada Allah. Bukan hanya kenikmatan itu langgeng pada dirinya, akan tetapi akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Janji daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau orang bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya, niscaya kenikmatan tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun syukur di sini bukan hanya bersyukur dengan lisan, akan tetapi bersyukur dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya Allah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Daripada perintah-perintahnya Allah, lakukan. Itu sebagai bentuk syukurmu kepada Allah. Dan sesuatu yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauhi. Itu juga sebagai bentuk syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain engkau diperintahkan untuk mengagungkan Allah, mencintai Allah, dan bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada dirimu, maka wajib pula bagimu untuk mengagungkan atau memuliakan para malaikat-malaikatnya Allah. Dan juga para nabi-nabinya Allah, para rasul-rasulnya Allah, dan hamba-hamba Allah yang saleh, karena mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dicintai oleh Allah menjadi kecintaanmu juga. Apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala maka jauhi. Jangan sampai kau mencintai apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan di sini, idza ahbabta rabbaka, jikalau engkau mencintai Tuhanmu, yaitu engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian engkau taat kepada perintahnya dan larangannya kau jauhi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatannya kepada dirimu, akan ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menganugerahkan kepadamu kenikmatan-kenikmatan yang banyak, dan engkau akan dijadikan seseorang yang dicintai di antara manusia lainnya. Wa hafizaka min kulli adza, dan engkau akan dijaga dari musibah, dari ujian, dari segala sesuatu yang tidak baik. Nah, ini manfaatnya seseorang yang mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau dalam kitab ini, yaitu mencintai Allah, mengagungkan Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah akan memberikan kepada dirimu apa yang kau inginkan. Hajatmu, doamu, apa yang kau inginkan dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rezeki dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Oleh karena itu, sebagai seorang anak yang saleh, seorang anak yang beradab, berakhlak, mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa untuk senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
dan juga mencintai Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Dengan cara apa bersyukurnya? Selain bersyukur dengan lisan mengucap alhamdulillah, maka kita gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk bertagarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dikasih sehat untuk ibadah, dikasih harta digunakan untuk perkara-perkara yang baik, untuk bersedekah, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Kita gunakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita anak-anak yang saleh, menjadikan kita anak-anak yang berakhlak sesuai dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.